Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu semua pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Marilah kita awali pembelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan kali ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah memahami makna rukhsah. Allah memberikan keringanan dalam beribadah yang disebut dengan rukhsah. Rukhsah secara bahasa artinya ringan atau mudah. Rukhsah secara istilah yaitu sesuatu yang disyariatkan berkaitan dengan kondisi tertentu karena adanya uzur. Uzur merupakan suatu halangan yang menyebabkan diperbolehkannya rukhsah. Rukhsah adalah ketentuan yang disyariatkan karena keadaan sebab yang memperkenankannya untuk berbeda dari hukum aslinya. Sebab-sebab adanya rukhsah. Pertama, kondisi lemah yang dimiliki makhluk. Islam memberikan keringanan hukum agama yang disebabkan oleh kondisi seseorang yang lemah ataupun memiliki kekurangan. Contohnya, tidak diwajibkannya melaksanakan sholat dan puasa bagi orang gila dan anak kecil yang belum baligh, serta tidak diwajibkan sholat Jumat bagi wanita dan lain-lain. 2. Sakit. Sakit merupakan sebab dibolehkannya bertayamum sebagai pengganti wudhu jika badan tidak boleh terkena air, boleh sholat dengan duduk ataupun baring, dan diperbolehkannya tidak berpuasa ketika Ramadan, tetapi harus diganti di hari yang lain. Tiga, safar atau bepergian. Seseorang yang bepergian atau seorang musafir diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar sholat serta tidak berpuasa ketika Ramadan karena menempuh perjalanan yang jauh. 4. Lupa. Bagi umat muslim yang melakukan kesalahan atau melanggar hukum Islam karena lupa, maka dosanya akan digugurkan. Misalnya, seseorang yang lupa makan ketika sedang berpuasa, atau seseorang yang lupa tasyahud awal ketika sholat, ibadahnya akan tetap sah. Apabila hal tersebut dilakukan dengan sengaja, tentu ibadah puasa dan sholatnya akan batal. Lima, terpaksa. Dalam kondisi terpaksa, seorang muslim boleh merusak hak milik orang lain, memakan bangkai, meminum minuman keras, bahkan menyatakan hal yang membawa pada kekufuran selama hatinya tetap beriman. Akan tetapi, kondisi terpaksa yang dimaksud haruslah benar-benar terpaksa, bukan dibuat atau dianggap terpaksa padahal masih mampu. 6. Kondisi yang sulit untuk dihindari. Keadaan yang tidak diinginkan dan sulit untuk dihindari karena hampir terjadi di mana-mana, bisa menjadi alasan untuk dimaafkan atau ditoleransi. Misalnya, seseorang yang mengalami salisul baul atau beser selalu keluar air kencing dibolehkan mengerjakan sholat sekalipun keluar tetesan air kencing ketika sholat. Macam-macam rukhsah. 1. Rukhsah iskat atau penguguran. Gugurnya sholat Jumat, puasa, haji, umroh, jihad, dan ibadah-ibadah yang lain karena adanya uzur tertentu. 2. Rukhsah tankis atau pengurangan.
kasar sholat berakaat 4 dalam perjalanan dan sholat tanpa gerakan ruku, sujud, dan beberapa gerakan lain hingga sekedar yang mudah dilakukan oleh orang yang sakit. 3. Rukhsah ibdal atau penggantian. Tayamum yang menggantikan wudhu dan mandi janabat ketika tidak ada air atau sakit dan duduk menggantikan berdiri dalam sholat. 4. Rukhsah takdim atau mendahulukan. Sholat jamak takdim dan mendahulukan pembayaran zakat fitrah pada bulan Ramadan. 5. Rukhsah takhir atau mengakhirkan. Sholat jamak takhir dan menunda puasa Ramadan bagi orang yang bepergian. 6. Rukhsah tarkis atau peringanan. Minum arak bagi orang yang tersedak saat tidak ada minuman halal dan mengkonsumsi barang najis untuk pengobatan. 7. Rukhsah takhir atau perubahan. Perubahan tata cara sholat dalam keadaan takut pada saat perang, berkecamuk, atau berlari dikejar musuh. Dalam hal ini, seorang yang sholat tidak dituntut untuk sholat dengan tata cara seperti biasanya, seperti berdiri, ruku, sujud, dan menghadap kiblat. Namun dia cukup berisyarat. Demikian tadi video pembelajaran tentang memahami makna rukhsah. Semoga kalian bisa memahaminya ya, dan dapat menambah keimanan kita semua. Tentunya masih banyak kekurangan dalam video ini. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.